Sebelum melanjutkan silahkan subscribe dulu agar saya semangat Bab upload. 351 Kewaspadaan. Para murid patuh. Tan Yun berkata dengan fasih, di area tengah pegunungan Tianpu, ada ribuan sekte budidaya kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Tidak peduli apakah sekte ini adalah senjata, simbol, alkimia, atau keterampilan formasi, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Huang Fu Seng Song kami, tetapi masing-masing sekte mereka memiliki tambang spiritual dan kekayaan mereka pasti sangat besar. Yang disebut pemenang memiliki lebih banyak bantuan, dan mereka yang tersesat memiliki sedikit bantuan. Secara alami, sekte kami tidak dapat dibakar, dibunuh, dan dirampok. Itu bertentangan dengan kemanusiaan. Selain itu, bahkan jika mereka dihancurkan, mereka akan membutuhkan juga banyak tenaga untuk mengendalikan tambang spiritual mereka yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Daripada ini, lebih baik semua orang menang bersama dan menggunakan tangan mereka untuk menambang tambang roh untuk sekte kita. Murid saya tahu bahwa sekte kami adalah sekte kuno, dan di masa lalu itu adalah kepala pegunungan hukuman surgawi. Master sekte, Anda dulu meremehkan mereka. Tetapi jika Anda ingin Huang Fu Seng Song tumbuh dengan cepat, Anda harus menurunkan nilai Anda. Silakan datang ke Huang Fu Seng Song untuk menegosiasikan kerjasama yang saling menguntungkan dengan mereka. Sekte kami akan menyediakan pil, mantra, artefak, dan jimat, dan mereka akan membeli mereka dengan batu roh. Petik 2. Selain itu, tentu saja, sekte kami juga dapat menjual bahan-bahan alami yang langka dan harta bumi. Singkatnya, semua batu spiritual mereka termasuk dalam sekte kami, yang membuat kekayaan sekte kami berkembang pesat. Pada saat yang sama, ketika Anda mengundang mereka ke Huang Fu Seng Song, Master Sekte, mereka pasti akan cemas dan tidak tahu apa yang terjadi. Anda perlu menghibur mereka dan membuat mereka mengerti bahwa sekte kami tidak bermaksud untuk mencaplok mereka. Dengan cara ini, sekte-sekte pertempuran ini harus sangat bersedia untuk mendapatkan senjata ajaib, obat-obatan, dan sumber daya lainnya di sekte kami dengan harga tinggi untuk memperkuat diri mereka sendiri. Yang terbaik, Master Sekte, Anda dapat membangun fangceng terbesar di pegunungan hukuman surgawi di luar gerbang Zongshan kami, dan biarkan sekte saya yang terkuat mengendalikan fangceng, sehingga ribuan murid sekte dapat berdagang dengan aman. Selain itu, kami mendirikan toko dan rumah lelang di fangceng, dan sekte lain harus didirikan untuk mengabadikan batu roh setiap tahun. Ketika semua ini bekerja dengan normal, kami pasti akan menghasilkan uang setiap hari. Setelah mendengar ini, tubuh kekar Tantai Xuanzong sedikit gemetar. Ide bagus, bagus sekali. Master Sekte, kerugian dari melakukan ini adalah kekuatan sekte ini akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Begitu ada tanda-tanda penentangan terhadap tamu, sekte kami akan menggunakan besi dan darah untuk menghancurkan semua sekte dan memberi tahu mereka. Huang Fu Seng Song adalah penguasa yang menyusun aturan. Dengan cara ini, dalam beberapa ratus tahun, saya pikir akan ada sekte yang mau menyerah pada sekte kami dan menjadi afiliasi sekte kami, memungkinkan murid-murid mereka untuk bergabung dengan sekte kami melalui seleksi, dan begitu mereka memasuki sekte, mereka akan diperlakukan sama. Hahaha, bagus. Tantai Xuanzong tertawa, lanjutkan. Itu adalah Master Sekte. Tan Yun berkata lagi, Master Sekte, setelah Anda melakukan ini, para senior dari Sekte Qianxiu saya pasti akan melihat Anda dengan kekaguman dan memberitahu mereka bahwa Anda adalah Master Sekte yang paling menonjol dalam sejarah Huang Fu Seng Song. Pada saat itu, Anda dapat mengusulkan untuk membubarkan perselisihan tentang 9 baris Kaisar Huang Fu Seng Song. Jika ada yang menolak, untuk menerimanya, Anda juga akan membunuh ayam dan monyet yang waspada. Bagaimanapun, Anda harus memerintah Kaisar Huang Fu Seng Song. Jika tidak, Anda harus memerintah Kaisar Huang Fu Seng Song. Jika hati orang-orang tidak merata, bagaimana sekte bisa makmur? Setelah mendengarkan, Tantai Xuanzong mengangguk. Dia secara alami mengetahuinya, tetapi semua penguasa sebelumnya mencoba menyatukan 9 saluran tanpa hasil. Namun, dia tampaknya melihat titik terang dalam strategi Tan Yun sebelumnya. Seperti yang dikatakan Tan Yun, selama dia telah membuat beberapa prestasi, dia bisa mendapatkan dukungan dari barang antik lama. Dengan cara ini, dia akan dapat menyatukan 9 pembuluh darah dalam hidupnya. Diam-diam di sini, Tantai Xuanzong berkata, strategi yang bagus. Jangan berhenti, lanjutkan. Itu penguasa. Tan Yun melanjutkan, setelah 9 meridian bersatu,
9 meridian dapat berkomunikasi satu sama lain, sehingga murid dari 9 meridian dapat berlatih latihan tingkat permata dari meridian lain, dan kemudian 9 meridian dapat dinaikkan ke pintu dalam, hingga kekuatan keseluruhan dari pintu abadi dan murid pintu suci. Ketika kamu melakukan ini, sekte kami sudah kaya dengan ribuan transaksi sekte, dan ada cukup banyak batu roh untuk mendukung pembukaan menara ruang waktu master dan membiarkan para murid memasuki kultivasi. Pada saat yang sama, biarkan pengrajin master sekte saya memperbaiki lebih banyak menara, dan lebih banyak akan menguntungkan lebih baik. Tentu saja, karena sekte saya berdagang di seluruh area pusat saluran hukuman surgawi, murid sekte saya pasti akan mendapatkan kekayaan melalui transaksi pribadi. Akibatnya, sekolah kami membatalkan batu spiritual bulanan untuk para murid, menghemat pengeluaran yang sangat besar. Setelah beberapa tahun, kekuatan sekte kami akan meningkat tajam, dan Anda akan dapat menghancurkan sekte abadi-abadi dan istana abadi, menjadi penguasa pegunungan hukuman surgawi, dan memulihkan atau bahkan melampaui masa kejayaan kerajaan. Patriark masih hidup. Mendengar ini, Tantai Xuanzong sangat bangga. Oke, strategi yang bagus. Tan Yun, selesaikan sisanya. Ini adalah raja. Tan Yun berkata, bertarunglah melawan para pahlawan, atur dunia, dan damaikan. Sekte Guru, murid saya berasal dari dinasti suci Huangfu, dan saya meminta dinasti suci utama untuk bertarung sepanjang tahun. Kami bertemu satu sama lain, orang-orang tidak mengalami kesulitan, dan mereka hidup di lautan penderitaan. Pada saat itu, sekte kami akan dapat memimpin yang kuat melawan para pahlawan, menyatukan surga dan menghukum daratan, sehingga orang-orang dari dinasti suci tidak lagi terpengaruh oleh perang dan istri serta keluarga akan dihancurkan. Pada akhirnya, hukuman surga didominasi oleh sekte suci Huangfu saya, menyimpan aturan, biarkan semua orang hidup dan bekerja dengan damai, biarkan para biarawan menggunakannya untuk sekte suci saya, dan akhirnya, biarkan benua hukuman surga mencapai puncaknya. Setelah mendengar ini, mata Tantai Xuanzong meledak dengan kilau kerinduan. Tan Yun, kamu masih sangat muda sehingga kamu peduli dengan dunia, ini sangat berharga. Semua pendapat Anda, raja ini akan berpikir dengan hati-hati, dan kemudian melanjutkan. Tan Yun membungkuk, warna aneh yang tidak mudah terlihat di mata bintangnya. Tan Yun tentu saja prihatin dengan dunia, tetapi juga, strategi yang dia usulkan adalah untuk masa depannya sendiri. Dia selalu yakin bahwa dia pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik nomor 1 di benua hukuman surgawi di masa depan. Pada saat itu, atas nama Huangfu Shengzong, dia akan memimpin pembangkit tenaga listrik benua hukuman surgawi dan mengolah kekuatannya sendiri untuk bertarung melawan alam abadi 9 surga. Merupakan suatu kehormatan bagi murid untuk berbagi kekhawatiran untuk raja. Tan Yunxing berkata dengan tulus. Generasi muda itu mengerikan. Tantai Xuanzong tersenyum, melambaikan tangan kanannya, dan pintu menuju dek kapal roh terbuka. Kamu keluar dulu. Suzerain ini berpikir tentang apa yang harus dilakukan setelah kembali ke sekte suci. Itu tuannya. Tan Yun membungkuk dan keluar dari pintu. Setelah Tan Yun pergi, mata Tantai Xuanzong berkedip, dan dia berbisik pada dirinya sendiri, putra Tan Yun ini pasti tidak akan berada di kolam di masa depan, menantu ini, Master Sekte telah mengidentifikasinya. Gadisku sayang, jika kamu mengikuti Tan Yun di masa depan, itu akan lebih baik dari apapun. Ketika Tan Yun muncul di dek kapal roh, Zhong Wuxiao menyambutnya dengan senyuman. Tan Yun, katakan padaku, apa yang kamu katakan kepada tuannya. Semua orang menatap Tan Yun. Tan Yun memeluk Zhong Wuxiao tanpa menghindar, dan berkata, aku akan memberitahumu ketika aku kembali ke sekte. Hihi bagus. Zhong Wuxiao berdiri berjinjit, di samping telinga Tan Yun, suaranya seperti nyamuk yang berkata, Tan Yun, kamu mengatakan kepadaku di Eternal Xianzong sebelumnya bahwa kamu mendapat harta karun, aku sangat ingin tahu, apa itu sayang. Tan Yun memunggungi kerumunan, memegang tangan Giok Zhong Wuxiao dengan tangan kirinya, menjentikkan jarinya ke telapak tangannya, menulis 4 kata, pedang abadi. Tubuh Zhong Wuxiao tiba-tiba bergetar, matanya yang indah melebar, dia tampak lucu dan cantik. Bab 352 Ayah dan Anak yang Jahat. Diam. Tan Yun tersenyum, seseorang sedang menonton, tenanglah. Hehe. Zhong Wuxiao tersenyum. Kakak senior Tan, apa yang kamu katakan kepada Master Sekte? Niu besar menyeringai ke arahnya. Rahasianya jangan diungkap. Tan Yun menjualnya.
Ketika semua orang diam-diam berpikir, Tan Yun dan Tuan sedang membicarakan sesuatu, tiba-tiba, Tante Xuanzong tidak diragukan lagi mendengar suara semua orang mendengarkan. Bawahan dan murid ada di sini. 8 kepala dan semua murid berlutut bersama. Tan Yun membungkuk dalam-dalam dan tidak berlutut. Perjalanan ke Sekte Abadi-Abadi ini memalukan bagi Master Sekte dan Kaisar Huang Fusengsong. Setelah Anda kembali ke Sekte, Anda tidak boleh mengungkapkan apapun kecuali untuk mempromosikan kemenangan kapal dan apalagi membicarakannya secara pribadi. Petik 2. Kalau tidak, bunuh tanpa ampun. Ekspresi kepala dan murid berubah, dan mereka bersujud, bawahan dan murid mematuhi perintah. Tujuan mendasar dari perintah Tante Xuanzong bukanlah untuk membuat bingung para murid Huang Fusengsong. Bagaimanapun, Ruyan Wuji dan Zhuge Yu berkata bahwa mereka akan bergandengan tangan untuk menghancurkan kata-kata Huang Fusengsong. Waktu berlalu, 52 hari kemudian, perahu roh kembali ke Huang Fusengsong bersama orang-orang. Tante Xuanzong bertanya kepada Tan Yun hadiah apa yang dia inginkan, dan Tan Yun berkata bahwa dia hanya membutuhkan atribut api dan es. Jadi Tante Xuanzong memberitahu Tan Yun bahwa setelah beberapa saat, seseorang akan mengirim api ke Tan Yun. Tante Xuanzong bertanya tentang jiwa janin Gongsun Ruoxi lagi, dan memberitahu Gongsun Ruoxi bahwa seseorang akan memberinya hadiah di masa depan. Adapun Huang Fu mendengarkan angin, Tante Xuanzong secara alami akan dihargai. Dan lebih dari 100 murid Taman Obat Danmai dan Lingshan yang pergi ke Sekte Abadi-Abadi, masing-masing menghadiahi jutaan Lingxi kelas menengah. Kemudian, Tante Xuanzong mengumpulkan para kepala 9 saluran Sekte dalam dan memberitahu para kepala bahwa Huang Fusengsong telah memperoleh 1000 tempat untuk memasuki Tanah Abadi, dan kompetisi besar 9 saluran Sekte dalam akan diadakan pada bulan Januari. Setelah memesan semuanya, Tante Xuanzong, di depan 8 kepala Sekte dalam, sangat memuji pembuluh darah Pil Sen Subing, memenangkan kemuliaan bagi Huang Fusengsong, dan bertanya kepada Sen Subing hadiah apa yang dia inginkan. Sen Subing bekerja dengan lancar, mengatakan bahwa kesetiaannya adalah pekerjaan bawahannya, dan dia tidak boleh dihargai. Pada saat ini, Tang Xinying memberitahu Tante Xuanzong bahwa dia ingin menunjuk Sen Subing sebagai penatua dari layanan jasa Xianmen Danmai, dan meminta raja untuk melakukannya. Tante Xuanzong segera setuju, dan dalam kecemburuan 8 kepala Sekte dalam, dia secara pribadi menyebut Sen Subing sebagai penatua dari layanan berjasa Xianmen Danmai. Selanjutnya, Tante Xuanzong pergi. Sen Subing mengendarai perahu roh dan terbang menuju gerbang Gunung Danmai, membawa pembuluh darah Pil dan para murid dari kebun obat. Adapun Tan Yun, dia tidak mengembalikan pembuluh darah dannya. Dia memberitahu Sen Subing bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan dan tidak akan kembali untuk sementara. Tan Yun, pahlawan besar kapal dan selebritas hebat dari Master Sekte berkata demikian, dan Sen Subing tentu saja setuju. Dan Zhong Wuxiao juga memberitahu guru Murong Sishi bahwa dia memiliki sesuatu untuk ditangani, dan setelah menghadapinya, dia kembali ke nadinya. Murong Sishi tidak perlu memikirkannya dan tahu bahwa Zhong Wuxiao akan mengadakan pertemuan pribadi dengan Tan Yun. Dia tidak senang, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya, jadi dia setuju. Setelah Tan Yun dan Zhong Wuxiao bertemu di tempat yang disepakati, Tan Yun menginjak pedang terbang, dan memeluk pinggang Zhong Wuxiao, dan terbang menuju gerbang Gunung Jiwa Binatang. Ini adalah kesepakatan mereka sebelumnya, untuk pergi mencari Mumeng. 3 hari kemudian, garis Jiwa Binatang, Aula Peri dari Jiwa Binatang. Ayah, setengah tahun setelah kepergian Mengki, anak itu telah mengatakan semua hal baik di depannya, tetapi dia hanya memiliki Tan Yun di dalam hatinya. Wu Feixiong memandang Taois Jiwa Binatang di depannya, dan berkata dengan marah. Ayah, murid yang baru saja menjaga gerbang gunung barusan memberitahu bocah itu bahwa Tan Yun dan Zhong Wuxiao datang bersama untuk menemukan Meng Chao. Bagaimana dengan anak itu? Mu Mengki adalah Taois Jiwa Binatang, murid tertutup Wu Hong. Ketika Tan Yun meninggal dalam keadaan mati suri, Wu Hong memutuskan bahwa air subur tidak akan mengalir ke ladang orang luar, dan ingin membuat pernikahan antara putra kesayangannya dan kekasihnya. Dia juga secara pribadi berbicara dengan Mumeng, tetapi Mumeng selalu tidak setuju dan berkata bahwa guru tidak boleh mempermalukan dirinya sendiri. Sejak itu, Wu Hong tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia menjadi semakin kecewa dengan murid tertutup ini.
Dia tidak akan pernah membiarkan murid tercinta yang dia kembangkan menjadi wanita murid pil di masa depan. Pada saat ini, Wu Hong memandang Wu Feixiong dengan kebencian terhadap besi dan baja, dan berkata, hal-hal yang tidak berguna, Anda tidak dapat menangani seorang wanita, sehingga Anda tidak dapat menggunakan metode lain. Tuan beras memasak nasi yang matang. Mendengar ini, Wu Feixiong bergumam dengan suara rendah, dia adalah kekasihmu. Tanpa persetujuanmu, beraninya anak itu. Wajah tua keriput Wu Hong melewatkan sentuhan kengerian, ayo lakukan, sebelum Tan Yun menemukan Meng Chao, biarkan Tan Yun melihat adegan di mana kamu dan Meng Chao berlama-lama, jadi, semuanya bisa dibuat. So, Wu Hong melambaikan tangan kanannya dan menembakkan sebotol pil ke tangan Wu Feixiong. Ini adalah pil, mimpi. Ambil Meng Qi, dan dia akan memperlakukanmu sebagai Tan Yun. Selanjutnya, kamu tidak perlu menjadi seorang ayah. Apakah kamu mengajarimu? Hehehe, kamu masih mencintai bayimu. Sosok gemuk seperti babi Wu Feixiong gemetar karena kegembiraan. Omong kosong, aku tidak peduli siapa yang kamu pedulikan. Wu Hong berkata sambil tersenyum, cobalah untuk membiarkan ayahmu menggendong cucumu sesegera mungkin. Ayah, jangan khawatir. Wu Feixiong tersenyum. Oh, ya, karena Tan Yun dapat naik ke lantai 108 dari pagoda waktu dan luar angkasa biji master tertinggi, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Wu Hong memperingatkan, jika kamu bertarung dengan Tan Yun, hati-hati. Tentu saja, kamu berada di peringkat 10 kekuatan lebih dari cukup untuk menghadapi Tan Yun. Juga, ketika ayah saya dipanggil oleh Tuan 3 hari yang lalu, saya dapat mengatakan dari mata Tuan bahwa Tuan menyukai Tan Yun. Ingat, Anda dapat menghancurkan Tan Yun, tetapi Anda tidak dapat membunuhnya, mengerti? Mendengar ini, Wu Feixiong tersenyum dan berkata, sayang mengerti, sayang pensiun. Wu Feixiong menginjak pedang terbang, menyenandungkan lagu kecil sepanjang jalan, terbang di atas pegunungan peri, dan ketika dia terbang 5.000 mil jauhnya, dia terbang ke puncak dengan bunga yang berbeda. Di antara bunga dan rumput, sebuah paviliun 2 lantai dibangun. Paviliun ini dikelilingi oleh 4 mata air spiritual. Di musim semi-spiritual, roh seperti naga putih mengalir perlahan di sekitar paviliun, berangkat dari paviliun seperti negeri dongeng. Dilihat dari 4 mata air roh yang mengelilingi paviliun, jelas bahwa pemilik paviliun itu kaya atau bangsawan. Pada saat ini, di depan jendela antik lantai 2, berhenti oleh kecantikan yang telah lama ditunggu-tunggu dalam gaun merah. Alisnya seperti bulu, otot-ototnya seputih salju, helai sutra biru yang menjuntai dari bahu yang harum, dan gaun merah setipis sayap jangkrik, yang menggambarkan sosoknya dengan indah. Pinggang polosnya yang tak tertahankan tampaknya patah secara umum. Dia seperti wanita cantik yang keluar dari lukisan, dan seperti peri yang turun dari dunia tanpa kanibalisme dan kembang api, yang membuat orang merasa malu pada dirinya sendiri dan hampir tidak ada kata-kata kotor. Hanya saja pada saat ini, dia memiliki perasaan kerinduan yang mendalam di matanya yang indah, dan suara surga datang dari Tan Kou. Menurut perhitungan waktu, dia seharusnya kembali dari sekte abadi-abadi. Wanita dengan rok merah itu bukan Mumeng, siapa dia? Dia tahu bahwa dia juga percaya pada suaminya. Jika dia kembali ke sekte, dia akan menemukan dirinya untuk pertama kalinya, jadi dia tidak pergi ke Taman Obat Gunung dan Mailing, menunggu Tan Yun. Mu Mengki tiba-tiba mengerutkan kening, dan ekspresi jijik melintas di matanya yang indah, dan dia ingin menutup jendela. Ming, tunggu. Wu Feixiong berada di puncak, melambai pada Mumeng dari kejauhan. Ayahku berkata, Jiumai Granby akan segera dimulai, biarkan aku memberimu pil untuk meningkatkan kekuatanmu. Bab 353 Gila. Setelah mendengar bahwa guru meminta Wu Feixiong untuk mengirimi saya pil, dia tahu bahwa guru ingin memberi Wu Feixiong kesempatan untuk lebih dekat dengan dirinya sendiri. Mumeng berkata dengan dingin, Kakak Wu, masuk. Oke. Wu Feixiong tersenyum dan mendorong pintu gerbang lantai pertama paviliun. Saat dia memasuki paviliun, dia menyeringai dalam hatinya, hehehe, wanita bau, aku akan membiarkanmu melupakannya nanti dan menaklukkanmu dengan ganas. Wu Feixiong memikirkan hal berikutnya, dia bisa menghancurkanmu menglis sesuka hati. Dia memeriksa aliran panas dari perut bagian bawahnya dan berjalan menuju lantai 2. Kakak Wu, beri aku pil dan kembalilah. Aku tidak sehat hari ini dan ingin istirahat sendiri. Pada saat ini, Mumeng memblokir jalan Wu Feixiong di tangga.
Wu Feixian menundukkan kepalanya dan menoleh, lalu menatap Mu Meng dan berkata, Meng, aku khawatir kamu tidak bisa beristirahat hari ini. Ayahku memintamu untuk segera minum obat, dan kemudian pergi kepadanya. Dengan itu, Wu Feixiong menyerahkan botol obat itu kepada Mu Mengqi. Oke, Mu Menggu membuka botol obat dan menuangkan pil virus, mengerutkan kening, ini Hedan. Wu Feixiong berkata tanpa ragu, ayah saya tidak memberitahu saya tidak tahu. Oh, mata indah Mu Meng memancarkan sedikit keraguan, dan dia berhenti memikirkannya, menelan pil itu ke perutnya, dan berkata, ayo pergi. Oke, mata Wu Feixiong memancarkan kesuksesan konspirasi, dan dia berjalan keluar pintu tanpa tergesa-gesa. Begitu dia melangkah keluar dari paviliun, suara lembut dan manis datang dari belakang telinganya, Tan Yun, apakah itu kamu? Jangan pergi, mau kemana? Aku sangat merindukanmu. Pada saat ini, pipi Mu Meng memerah dan napasnya pendek. Tan Yun sedang berjalan menuju pintu di depan matanya. Wu Feixiong gelisah, dan saat dia berbalik, dia melihat Mu Meng menangis, datang ke arahnya, dan menabrak lengannya. Wow, kamu orang jahat, kenapa kamu tidak datang untuk melihat orang begitu lama, teriak Mu Meng. Si cantik melepaskan pelukannya dan memeluk Wu Feixiong dengan penuh semangat. Ketika dia mengulurkan tangannya untuk memeluk Mu Meng, tiba-tiba, sebuah suara dingin datang dari luar paviliun, Mu Meng. Ketika Tan Yun dan saya kembali ke sekte, saya datang kepada Anda, bagaimana Anda bisa melakukan hal seperti itu? Pada saat ini, di puncak, Zhong Wu Xiao memandang Mu Meng memegang pria aneh, dia gemetar karena marah. Tan Yun di sampingnya, melihat pemandangan di paviliun, seluruh orang disambar petir, kepalanya kosong, dan dia berdiri di sana dengan kosong. Air matanya langsung memenuhi matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa wanitanya sendiri, wanita yang pernah dia identifikasi, akan mengkhianatinya. Pegang pria lain di tangan Anda. Tan Yun, jangan sedih, itu tidak layak untuk orang seperti itu. Zhong Wu Xiao melihat air mata Tan Yun dan membelai pipinya yang sakit dan terdistorsi, hatinya juga sangat sakit. Tan Yun, aku akan membunuh mereka. Zhong Wu Xiao memutar tangan kanannya dengan suara dingin, memegang pedang panjang dan ingin melakukannya, tetapi Tan Yun menariknya kembali. Tan Yun menggelengkan kepalanya, memikirkan potongan-potongan yang dia alami dengan Mu Mengqi, dia melawan hati yang membunuh, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata dengan lemah, lupakan saja, anggap saja aku tidak pernah mengenalnya. Ayo pergi. Begitu Tan Yun berbicara, ketika dia hendak pergi dengan Zhong Wu Xiao, erangan genit datang dari belakang, Tan Yun gelombang apa yang kamu lihat? Aku sangat merindukanmu. Aku ingin kamu menginginkannya, saya. Petik 2. Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba melihat ke belakang, Wu Fekong mengambil Mu Meng dan berjalan menuju ke dalaman paviliun. Tan Yun, sistermu tidak normal, tolong bantu dia. Ketika Zhong Wu Xiao mengingatkan, pintu lantai pertama paviliun telah ditutup. Brengsek, Nima, biarkan aku melepaskannya. Bersamaan dengan raungan menjerit, mata Tan Yun merah, berkedip menjauh dari Zhong Wu Xiao. Ledakan, serbuk gergaji beterbangan, dan Tan Yun membanting pintu dengan tiba-tiba. Ketika dia muncul di lobi di lantai pertama, tubuh kekar Wu Fei bergetar. Pada saat ini, Mu Meng, yang sudah kelelahan, menaiki tangga, melihat ke belakang dan menyeringai, lihat dirimu di tukang pakaian, kamu seharusnya Tan Yun, kan? Kamu kacau? Ada jalan ke surga, kamu tidak pergi, tidak ada jalan ke neraka. Kamu menerobos, berani merusak hal-hal baik Lao Su, aku ingin kamu terlihat baik. Tanpa menunggu kata-kata Wu Feixiong, Tan Yun meraung, binatang. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun berubah menjadi bayangan, dan dengan ruang gemetar di tangan kanannya, dia menghancurkan dada Wu Feixian. Kecepatan cepat. Wu Feixiong terkejut, dan cincin Qiankun melintas di tangan kanannya, memegang harta karun tingkat rendah, pedang terbang, dan menebas tangan kanan Tan Yun. Api Hongmeng. Tan Yun memutar tangan kanannya ke telapak tangannya, dengan nyala api ungu di telapak tangannya. Setelah menggambar pedang terbang yang dipotong, pedang terbang itu langsung meleleh dan pecah. Ah, tidak mungkin. Milikku adalah harta karun tingkat rendah. Bagaimana bisa dihancurkan? Wu Feixiong ketakutan, sedikit tersesat. Tan Yun menyingkirkan api Hongmeng, tangan kanannya tiba-tiba meraih tangan kanan Wu Feixian yang memegang gagang pedang. Dasar anjing. Wanita Lao Su,
berani menyentuhnya juga. Tan Yun meraung marah, kaca. Menekan pergelangan tangan kanan Wu Feixiong. Ah! Tanganku! Wu Feixiong menjerit tragis. Retakan! Tidak! Dalam teriakan mata pecah Wu Feixiong, Tan Yun menginjak kaki kanan Wu Feixiong. Om! Ruang itu seperti riak air, dan Tan Yun menendang tubuh bagian bawah Wu Feixiong lagi. Tubuhnya yang kekar menghantam paviliun seperti bola meriam ke dalam lubang besar dan jatuh ke puncak. Tan Yun, aku harus membuatmu mati. Wu Feixiong menahan rasa sakit yang parah, mengorbankan pedang terbangnya dan naik ke langit. Ketika Zhong Wu Xiao hendak menyusul, sebuah bayangan muncul dari paviliun di sampingnya, hanya menyisakan tangisan. Xiao, jaga baik-baik mimpinya. Setelah Tan Yun meluncur keluar dari paviliun, Wu Feixiong sudah menaiki pedang terbang dan bergegas ke langit. Desir Sam. Rambut Tan Yun beterbangan, sosoknya membubung ke langit, setiap kali dia berkedip, dia melintasi jarak 300 kaki. Setelah 5 kilatan, Tan Yun muncul di langit di atas Wu Feixiong secara instan dan menginjakan kakinya di lengan kanan Wu Feixiong. Retakan. Kabut darah meresap dan lengannya terbang secara horizontal. Tubuh Wu Feixiong berguling dengan cepat, bang. Dia memuntahkan darah dan jatuh di puncak, dan tanah dengan radius 3 kaki ditutupi dengan retakan jaring laba-laba. Kau sialan. Tan Yun sangat marah, kaki kanannya tiba-tiba membanting lengan kiri Wu Feixiong. Ah! Wu Feixiong ketakutan. Dia hanya tahu pada saat ini bahwa orang kuat ke-10 dalam garis jiwa binatang buasnya yang bermartabat sama lemahnya dengan semut di depan Tan Yun. Hidup itu penting. Tan Yun, tolong maafkan aku. Wu Feixiong berteriak, aku benar-benar baru saja memeluknya, dan aku belum melakukan apapun padanya. Ayahku adalah seorang Taois jiwa binatang, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Tan Yun mendengar kata-kata itu, matanya tajam, bahkan jika ayahmu adalah Raja Surgawi, aku tidak bisa menyelamatkanmu dari binatang buas hari ini. Retakan. Dengan percikan darah, Tan Yun menghancurkan lutut kiri Wu Feixiong dengan kakinya. Bab 354. Tan Yun. Sistermu dibius olehnya, dan semua orang mengira dia adalah kamu. Suara cemas Zhong Wu Xiao datang dari paviliun. Mendengar itu, Tan Yun marah dan ingin meledakkan dadanya. Bagaimana dengan penawarnya? Tan Yun menggeram leher Wu Feixiong dengan kedua tangannya. Aku tidak. Wu Feixiong melihat fitur wajah Tan Yun yang bengkok, dia sangat ketakutan sehingga dia kencing di celana, dan berteriak, itu hanya pil mimpi, bukan pil racun. Dia akan sadar setelah 1 jam. Pil mimpi. Kamu berani memberikan obat ini kepada wanitaku. Kamu sumpit. Tan Yun mencubit leher Wu Feixiong dengan tangan kanannya, mengambilnya, dan menghantamkannya dengan keras ke tanah. Aku membuatmu lebih baik daripada mati. Tan Yun menginjak Wu Feixiong, meraih hamstringnya dengan tangan kanannya dan menariknya keluar berdarah. Setelah itu, Tan Yun menarik hamstring dan 2 tendon tangannya yang lain satu demi satu. Ah! Wu Feixiong tidak tahan dengan rasa sakitnya, hampir pingsan. Tan Yun, jangan menyiksaku, aku mohon. Wu Fei memohon dengan ketakutan, saya benar-benar tahu saya salah. Dia takut. Saya sangat takut. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia tidak akan pernah membuat ide Mumeng lagi. Sekarang aku tahu ini sudah terlambat. Tan Yun meraih tulang kaki Wu Feixiong dengan telapak tangan kanannya dan menarik tulang itu dengan tiba-tiba. Kram! Tan Yun memegang kepala Wu Feixiong dengan tangan kanannya, dan ledakan kekuatan spiritual mengalir ke kolam spiritualnya, menghancurkannya. Sekarang anggota tubuh Wu Feixiong telah dihapus, tendon dan paha belakang telah dipompa, dan kolam spiritual telah dihapus, ia ditakdirkan untuk menjadi sia-sia selamanya. Beritahu Laosu dari mana asal pil impianmu. Kemarahan Tan Yun tidak bisa tenang. Dia ingin mencari tahu. Jika orang yang memberikan Pil of Dreams tidak tahu bahwa Wu Feixiong digunakan untuk membingungkan Mumeng, maka Tan Yun tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Tetapi jika orang yang memberikannya dengan sengaja mengeluarkan pil mimpi dan membuat Wu Feixiong menajiskan wanitanya, Tan Yun pasti akan membunuhnya. Mata ketakutan Wu Feixiong melewatkan warna yang tidak terlihat, dan dia berkata, saya membeli pil ini di Fangcheng. Seperti semua orang tahu, Tan Yun, yang telah lama mengamati kata-kata dengan cermat, telah melihat perubahan di matanya. Tan Yun meledak menjadi cahaya merah dari pupilnya, menatap matanya, tanpa ragu berkata, katakan. Dari mana pil mimpi itu berasal?
Ayahku memberikannya kepadaku. Wu Feixiong berkata dengan ekspresi membosankan. Apa yang kamu inginkan dengannya? Atau alasan lain? Tan Yun bergegas ke mahkota. Wu Feixiong tampak bodoh, ayahku ingin membuatku dan Mu Meng mengoceh, tetapi wanita jalang itu selalu tidak setuju, dan aku tidak punya pilihan. Karena ayahku sangat mencintainya, aku tidak berani menggunakannya. Hanya 2 jam yang lalu, saya mengetahui bahwa Anda memasuki garis jiwa binatang, jadi saya menemukan ayah saya dan bertanya kepadanya apa yang harus dilakukan. Ayahku memberiku pil mimpi dan memintaku untuk menajiskannya. Kamu bertemu dengannya ketika dia memasak nasi dan nasi. Jika kamu berurusan denganku, ayahku akan membiarkanku membuangmu. Mendengar ini, Tan Yun tertawa terbahak-bahak. Tahu jiwa binatang, kamu adalah seorang guru manusia, dan kamu telah melakukan hal yang memalukan, hal lama, cepat atau lambat aku akan membunuhmu sendiri. Bertekad untuk mengambil keputusan, Tan Yun melemparkan Wu Feixiong yang setengah mati ke tanah. Pada saat ini, Zhong Wu Xiao berjalan keluar dari gedung sambil menggendong Mu Mengqi. Tan Yun, jangan khawatir, aku menjatuhkannya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Cepat tinggalkan garis jiwa binatang, dan jangan biarkan mimpi itu tinggal di sini lagi. Tan Yun berkata dengan wajah hijau. Segera, Zhong Wu Xiao akan mengorbankan kapal harta karun bermutu tinggi yang diberikan Tan Yun terakhir kali. Perahu roh membawa 3 orang dan berlari menuju gerbang Gunung Urat Nadi Binatang sepanjang 30.000 mil. Tan Yun memiliki ketakutan yang tersisa sejauh ini. Dia membenci dirinya sendiri. Pada saat Mu mencugat Wu Feixiong, dia tidak cukup percaya pada Mu Mengcong. Untungnya, dia tidak pergi. Kalau tidak, dia akan menyalahkan dirinya sendiri seumur hidup. Tan Yun di perahu roh bersandar di dinding perahu, membelai pipi Mu Mengqi di lengannya, dan berkata dengan suara keras, dalam hidup ini, aku pasti akan melindungimu. Setelah lebih dari 1 jam, perahu roh melewati gerbang gunung jiwa binatang seperti kilatan petir. Di Lingzhu, warna kemerahan di wajah Mu Mengqi telah memudar. Tan Yun menjentikkan jarinya, sinar kekuatan spiritual melesat ke Mu Mengqi, dan dia perlahan membuka matanya. Mu Mengca pusing. Ketika dia melihat wajah yang sedang dipikirkan Cao Simu dan dia berada di pelukannya, dia sangat bahagia, dan dengan keras, dia mencium pipi Tan Yun. Bodoh, merindukanku, kan? Tan Yun tersenyum. Ya, Mu Meng, yang berada di pelukan Tan Yun, terkejut. Tan Yun, sepertinya aku ingat kamu pergi ke pavilionku, tapi kemudian aku tidak ingat persis apa yang terjadi. Juga, kenapa kita ada di kapal roh? Hah? Xiao, kamu juga di sini. Setelah itu, Zhong Wu Xiao memberitahu Mu Mengqi apa yang telah dilakukan ayah dan anak Wu Hong sebelumnya. Mu Meng menangis, dia menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya, dan berkata dengan sedih, mengapa Tuan memperlakukan saya seperti ini? Saya membencinya. Saya tidak sabar untuk membunuhnya, seorang pria dengan hati yang kejam. Mu Mengca berasal dari keluarga kerajaan, etiket kerajaan, kepolosan lebih penting daripada takdir, dia merasa panik ketika dia berpikir tentang dihancurkan oleh Wu Feixiong. Jangan takut, tetaplah di sisiku di masa depan, dan jangan kembali ke garis jiwa binatang. Tan Yun memeluk Mu Meng erat-erat ke dalam pelukannya, dan berkata, gadis, aku bersumpah, ayah dan anak dari jiwa binatang, aku harus mereka akan menundukkan kepala mereka dan membalas dendam untukmu. Iya, Mu Meng meringkuk di lengan Tan Yun, mengerutkan kening dan berkata, tetapi jika saya tidak kembali ke garis jiwa binatang, kemana saya bisa pergi? Ketika kamu datang ke intiku, tetaplah di sisiku. Singkatnya, aku tidak akan membiarkanmu masuk kembali ke garis jiwa binatang. Selain itu, kamu memiliki Alkitab Nirvana yang aku berikan padamu, jadi tidak perlu berlatih teknik lain di garis jiwa binatang. Tan Awan benar-benar memotong rel kereta api. Sekarang ayah dan anak dari Beast Soul Taoist tidak bisa diatur terhadap Mu Meng, bagaimana Tan Yun bisa membiarkannya tetap berada di garis Beast Soul? Dia adalah murid dari garis jiwa binatang, dan menurut aturan, dia akan dihukum mati jika dia meninggalkan garis jiwa binatang. Tan Yun hanya bisa membuatnya berhenti kembali ke jiwa binatang setidaknya sebelum memasuki gerbang peri. Tan Yun, kemana kita akan pergi sekarang? Mu Meng berkata dengan cemas. Bodoh, jangan khawatir, semuanya memilikiku. Tan Yun berkata, dia memandang Zhong Wu Xiao yang tidak jauh,
dan berkata, sekarang mari kita pergi ke Fangcheng untuk membeli beberapa pil untuk keluargaku. Kalau begitu, aku akan menemanimu menemui kakek Sen. Selanjutnya, kami akan menemani Xiao kembali ke kampung halamannya untuk melihat. Akhirnya, saya akan membawa Anda untuk melihat orang tua dan kakek saya. Mendengar itu, Mu Meng menjilat sedikit rasa malu di wajahnya. Aku tidak tahu apakah paman dan bibiku akan menyukaiku. Mendengar bahwa dia ingin melihat calon mertua, Mu Meng sangat gembira dan cemas. Ya, mereka akan sangat mencintaimu. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, memegang tangan Mu Mengqi, dan berkata jujur, Mengqi, selama retretmu, Si Yao dan aku. Setelah itu, Tan Yun terus terang memberitahu Mu Meneng tentang perasaannya terhadap Zhong Wu Xiao. Bab 305. Meskipun Mu Mengqi sedikit tidak mau berbagi Tan Yun dengan wanita lain, dia memikirkan kehidupan miskin Zhong Wu Xiao dan kebaikan hati Zhong Wu Xiao. Dan akhirnya tersenyum, aku berkata, kamu adalah pria yang baik. Akan ada banyak gadis yang menyukainya di masa depan, tetapi kamu harus selalu memiliki tempat milikku di hatimu. Adapun Xiao, Mu Meng berdiri dan meraih tangan Zhong Wu Xiao, yang menundukkan kepalanya dalam diam, dan berkata, aku sangat suka memiliki saudara perempuan sepertimu. Terima kasih kakak sudah menerimaku. Zhong Wu Xiao memandang Mu Mengging dengan penuh rasa terima kasih, dan mulai membuka diri dan mengobrol dengan Mu Mengging. Akhirnya, kedua wanita itu tiba-tiba menoleh ke belakang, menatap Tan Yun, dan berkata serempak, tidak akan ada wanita lain di masa depan. Bahkan jika ada, mereka harus disetujui oleh kita. Tan Yun memutar matanya. Saudarimu, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa aku berbeda sampai sekarang? Zhong Wu Xiao dan Mu Mengyao berkata sambil tersenyum, berpegangan tangan. Sepertinya sedikit. Alis Mu Meng mengerutkan kening, tapi aku tidak ingat tiba-tiba, di mana bedanya. Mu Meng tiba-tiba berhenti, menatap Zhong Wu Xiao dengan tidak percaya, dan berkata dengan suara gemetar, kenapa, apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak melihatmu selama lebih dari 2 tahun, bagaimana kamu menjadi penampilan muda ketika kamu masih muda? Di pintu luar, sepertinya baru 16 tahun 7 tahun. Mu Meng terkejut. Cepat beritahu adikku, bagaimana kamu melakukannya? Mu Meng berkata dengan iri. Setelah itu, Tan Yun mengeluarkan Yan Yazun dan yang luar biasa, memberikannya kepada Mu Meng, dan menceritakan setiap bagian dari apa yang terjadi di Tanah Abadi. Yang membuat Zhong Wu Xiao merasa tidak percaya adalah setelah Mu Mengqi mendengar keajaiban luar biasa Tan Yun, dia sama sekali tidak terkejut kecuali mengagumi Tan Yun. Mu Mengqi memandang Zhong Wu Xiao, lalu menatap Tan Yun, dan ketika dia hendak berbicara, Tan Yun sepertinya tahu apa yang akan dia katakan, jadi dia berkata, ada banyak orang di sekte ini. Setelah meninggalkan sekte, identitas saya akan bersamanya. Bicaralah. Identitas. Zhong Wu Xiao cukup penasaran. Selama persidangan di Meteorite Canyon, Sue Zian ditangkap oleh Murong Kun. Ketika Tan Yun pergi untuk menyelamatkannya, Tan Yun terluka parah dan diselamatkan oleh Zhong Wu Xiao. Beberapa hari setelah Zhong Wu Xiao merawat Tan Yun memberi Zhong Wu Xiao teknik, seni pedang mendalam 9 surga. Sejak itu, Zhong Wu Xiao menebak bahwa Tan Yun memiliki rahasia yang tidak diketahui siapapun. Setelah itu, Mu Mengbao juga mengambil Yan Yazun dan terbaik, dan kembali ke gadis rok merah ketika dia pertama kali bertemu Tan Yun di kota meteorit. Beberapa jam kemudian, Tan Yun dan putri kedua datang ke kota Huang Fufang dan pergi ke toko untuk membeli ratusan obat-obatan, senjata ajaib, dan jimat yang berbeda yang cocok untuk alam kelahiran spiritual dan alam jiwa janin. Kemudian, putri kedua pergi ke pintu luar dan menemukan sesepuh agung Sen Qingqiu dari pintu luar. Mu Mengqi telah mengakui Sen Qingqiu sebagai kakeknya, jadi dia juga kakek Tan Yun. Sen Qingqiu tersenyum lebar ketika melihat ketiga orang itu datang. Terutama melihat bahwa Mu Meng telah dipromosikan ke kesempurnaan agung alam jiwa janin, saya sangat senang. Setelah Tan Yun dan Sen Qingqiu berbicara selama 1 jam, seorang murid memberitahu Sen Qingqiu bahwa Sen Subing akan memanggilnya. Tan Yun melihat bahwa Sen Qingqiu harus pergi ke gerbang dalam Danmai, dan kemudian dia memberitahu Sen Qingqiu bahwa dia akan membawa kedua putrinya kembali. Perjalanan ke kampung halaman. Jadi Sen Qingqiu mengirim ketiganya keluar dari alam rahasia Huangfu. Setelah melihat mereka bertiga pergi, Sen Qingqiu bergumam pada dirinya sendiri. Bocah bau ini, tidak cukup memiliki cucu perempuanku.
Dia juga mengambil si Yao dari hatinya. Jelas, dia melihat hubungan antara Tan Yun dan putri kedua. Ketiga Tan Yun mengendarai perahu roh dan terbang sampai ke pinggiran pegunungan penalti. Dalam perjalanan, Mu Menggu memberitahu Zhong Wu Xiao tentang reinkarnasi Tan Yun. Ketika Zhong Wu Xiao mendengar kata-kata itu, ada kejutan yang dalam di matanya yang indah, dan dia merasa sakit hati ketika memikirkan apa yang terjadi pada Tan Yun. Kakak Xiao, Mu Mengging meraih tangan Zhong Wu Xiao dan berbisik pelan, kamu tidak bisa memberitahu siapapun tentang hal-hal ini. Juga, sebenarnya, ketika Tan Yun diselamatkan dan dirawat olehmu selama persidangan di Meteorite Canyon lebih dari 3 tahun yang lalu, dia mengatakan kepadaku bahwa dia selalu menyukaimu, tetapi dia ingin membalas dendam, dan dia tidak akan bisa untuk memberimu stabilitas di masa depan. Jadi dia mengubur perasaannya untukmu di dalam hatinya. Mendengar ini, Zhong Wu Xiao memandang Tan Yun dan berkata dengan lembut, apakah yang dikatakan sustermu itu benar? Iya, Tan Yun mengangguk. Zhong Wu Xiao melangkah maju dan memeluk Tan Yun dengan erat, dan berkata dengan nakal, biarkan saya mengatakan, saya juga sangat cantik, mengapa Anda tidak menyukai saya, hehe. Perahu roh itu terbang dengan 3 orang. Tan Yun ingin berbicara dengan gadis kedua tentang kehidupan, tetapi dia tidak pernah ingin ditolak secara tegas oleh mereka berdua. Tan Yun terdiam, tapi tetap menghormati pilihan putri kedua. Wanita, 2 orang pasti malu untuk bersama. Memikirkan hal ini, Tan Yun tersenyum. Bajingan bau, kambing. Dari waktu ke waktu di kapal roh, suara 2 gadis bermain dengan Tan Yun. Ketika Tan Yun melihat bahwa kedua wanita itu satu hati dan tidak bisa berhasil, dia tinggal sendirian di ujung Lingzhu, tenggelam dalam rencana masa depan. Pertama pulang mengunjungi kerabat, lalu kembali ke sekte, muncul sebagai Tuan Sen Subing, pergi ke Bingqing Xianshan, untuk melihat apakah api yang diberikan Tantai Zhongde kepadanya ditempatkan di tempat Sen Subing. Akhirnya, menemani Sen Subing pulang untuk mengobati ayahnya. Kemudian berpartisipasi dalam kompetisi besar 9 Vena Gerbang Dalam, dapatkan tempat untuk memasuki Tanah Abadi, dan cari atribut pedang besar lainnya. Setelah beberapa jam, malam tiba. Huang Fusengzong, Mumeng, Taois jiwa binatang datang ke Gunung Peri Mu Menggu dengan keraguan sebelum dia mendengar berita bahwa Tan Yun dihapuskan oleh putra kesayangannya. Ketika dia melihat penampilan Wu Feixian yang sempit dan mengerikan, dadanya meledak. Ketika dia menemukan bahwa Aizi Lingqi ditinggalkan, dia merasa pusing. Dia selalu menangis dan membangunkan Wu Feixiong. Ayah? Oh, suara Wu Feixiong lemah. Anakku, siapa yang melakukannya? Katakan pada ayahmu, siapa yang menyakitimu seperti ini? Ayah, ini Tan Yun, tolong bunuh dia untuk membalaskan dendam anak itu. Kemudian, Taois jiwa binatang mengetahui bahwa ketika tubuh bagian bawah Aiko dihancurkan, dia mengangkat kepalanya dan berteriak, Tan Yun, kamu bajingan, kamu memperlakukan seni bela diriku seperti ini, aku ingin membunuhmu, aku harus membunuhmu. Jiwa binatang itu putus asa. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun sangat berguna sehingga dia akan memotong putra dan cucunya. Setelah jiwa binatang tahu menenangkan putra kesayangannya, dia bergegas ke pembuluh darah pil dengan membunuh, menemukan Sen Subing di Aula Bingqing, dan memintanya untuk menyerahkan Tan Yun. Apakah Anda ingin membayar? Sen Subing memikirkan kemuliaan yang dibawa Tan Yun untuk dirinya sendiri, tetapi dia tidak menunjukkan wajah yang baik. Kepada jiwa-jiwa binatang di tempat, biarkan jiwa-jiwa binatang keluar dari nadi inti. The Beast Soul Taois hampir pusing, dan setelah meninggalkan beberapa kata yang mengancam, dia kembali tanpa hasil. Setelah jiwa binatang Tao pergi, Sen Qingqiu datang ke Gunung Abadi Bingqing dan bertanya kepada wanita muda itu apa yang dia cari. Sen Subing berterima kasih kepada Sen Qingqiu dan merekomendasikan Tan Yun kepada dirinya sendiri. Dia ingin pergi ke pintu luar untuk menemukan Sen Qingqiu secara langsung, tetapi dia takut dia akan melewatkan kunjungan gurunya untuk menemukan dirinya sendiri, jadi dia memerintahkan Sen Qingqiu untuk dipanggil dan dimasukkan kembali ke dalam silsilah. Ketika Sen Subing mengetahui dari Sen Qingqiu bahwa Tan Yun membawa pulang kedua putrinya untuk mengunjungi kerabat, dia berkata, tidak, Tan Yun memiliki banyak musuh, bagaimana jika dia dikejar dan dibunuh dalam perjalanan pulang? Bab 356 mengingat masa lalu untuk mencium perpisahan. Nona, Anda tidak perlu khawatir. Sen Qingqiu sepertinya memikirkan sesuatu, dengan ekspresi terkejut, Nona, Anda tidak tahu,
penguasa datang ke gerbang luar secara pribadi kemarin dan bertanya kepada budak tua Tan Yun di mana kampung halamannya. Suzerain juga mengatakan bahwa Tan Yun adalah penyihir Huang Fusengsong, dan keluarganya membutuhkan perlindungan. Dia menanyakan alamat kampung halaman budak tua Tan Yun karena dia ingin mengirim seseorang untuk melindungi keluarga Tan Yun. Setelah mendengar ini, Shen Subing diam-diam menarik napas lega. Tampaknya Master Sekte sangat menyukai Tan Yun. 6 hari kemudian, ada sebuah desa kecil di pinggiran pegunungan Tianpu, di antara Cols. Desa kecil ini dikelilingi pegunungan, adat istiadat rakyatnya sederhana, ratusan gubuk bobrok berdiri bertebaran di lereng bukit. Inilah kenangan Zhong Wuxiao saat masih kecil. Meskipun dia baru berusia 5 tahun ketika dia diselamatkan oleh Tang Xinying, dia masih ingat jalan pulang. Zhong Wuxiao berjalan di jalan bergelombang di pedesaan, dan Tan Yun serta Mu Menggu mengikutinya dengan bergandengan tangan. Tan Yun dapat dengan jelas melihat punggung Zhong Wuxiao bergetar. Dia tahu bahwa dia menangis dalam diam, memikirkan ayah dan ibu angkatnya sambil menangis. Zhong Wuxiao datang ke pintu kayu yang tertutup. Dia gemetar dengan tangan gioknya, mendorong pintu halaman, menyaksikan pemandangan rumput liar tumbuh di halaman kecil, hatinya sangat sakit. Dia berjalan ke halaman dengan gemetar dan melihat sekeliling ke pemandangan yang familiar dan asing. Dia memejamkan mata, dan bayangan masa kecilnya muncul di benaknya. Seorang gadis kecil berwarna merah muda, mengenakan jaket merah kecil, berdiri di halaman, menatap sedih pada seorang wanita petani yang sedang memasak. Ibu, aku lapar. Kapan kita makan? Yao Yao patuh, kita harus menunggu sampai ayahmu kembali dari berburu sebelum kita bisa makan. Mengapa menunggu ayahku kembali untuk makan? Karena ayahmu sangat lelah. Untuk memberi makan keluarga kita, dia harus bangun pagi dan pergi berburu di gunung. Jadi, Yao Yao, baiklah, kita bisa makan bersama ketika ayahmu kembali, oke? Wow, oke, tapi bagaimana jika aku benar-benar lapar? Yao Yao, kamu tidak patuh, ibu akan marah. Ya, aku akan patuh dan menunggu sampai ayah kembali untuk makan bersama. Ibu, jangan marah. Ketika putrimu besar, dia akan menghormatimu dan ayah. Oh, bayi kecilku sangat baik, datang dan biarkan ibuku mencium. Mengingat ini, Zhong Wuxiao tiba-tiba berlutut di tanah, melolong dan menangis, sakit mendengarnya. Ibu, Yao Yaomu sudah kembali, oh, putri masih ingin kembali ke masa lalu, putri ingin ibu memeluk. Putriku sangat ingin memakan makanan yang kamu masak. Zhong Wuxiao mengaburkan pandangannya dengan air mata. Dia melihat sekeliling halaman seolah-olah dia melihat adegan ayahnya menggantung mangsa di dinding setelah kembali dari berburu. Ayah, putri merindukanmu, putri benar-benar merindukanmu. Ayah, ibu, putriku sangat merindukanmu. Tahukah Anda, putri Anda telah dewasa sekarang, dan telah menjadi keabadian yang Anda teriakkan. Merayu, Zhong Wuxiao tidak bisa menangis, Tan Yun melihat sosoknya yang berduka berlutut di tanah, air mata berkilauan di mata bintangnya, memikirkan kematian tragis orang tua dan keluarganya dalam reinkarnasi selamanya. Mu Meng mendengar tangisan Zhong Wuxiao, dia sudah menangis. Dia memikirkan ayah kaisar yang dibunuh oleh Tang Yongsheng, dan adegan pertumpahan darah dinasti Mu Fengsheng 13 tahun yang lalu. Mu Mengyao terpaksa meninggalkan kampung halamannya. Dia memandang Zhong Wuxiao dengan empati. Kakak, ketika Mu Mengsi ingin melangkah maju untuk membantu Zhong Wuxiao, dia ditarik oleh Tan Yun dan berbisik, dia telah ditekan terlalu lama, dan akan lebih baik untuk menangis. Tangisan itu berlanjut hingga larut malam, Zhong Wuxiao mungkin lelah menangis, dia berhenti menangis. Tan Yun membantunya berdiri dalam kesulitan, dia melihat ke pintu yang tertutup, tetapi dia tidak pernah memiliki keberanian untuk masuk. Dia takut, sangat takut. Dia takut melihat Kang Tu yang tinggal bersama orang tuanya dan pingsan. Dia takut dia akan pingsan ketika dia mengingat penampilan ayahnya yang dibunuh oleh binatang buas di Kang. Dia menatap pintu dengan pandangan kosong, dan tidak memiliki keberanian untuk masuk. Xiao, ayo pergi, aku akan menemanimu untuk menaruh dupa pada paman dan bibimu. Tan Yun memeluk Zhong Wuxiao dan berjalan keluar dari halaman. Di bawah sinar bulan, Zhong Wuxiao meninggalkan pelukan Tan Yun. Dia berlutut menghadap gerbang halaman, menundukkan kepalanya dan mencium tangga perlahan. Ciuman ini sangat berarti. Dia tahu bahwa dia akan pergi hari ini, dan dia tidak tahu kapan dia akan kembali. Setelah ciuman selamat tinggal,
Zhong Wuxiao membawa Tan Yun ke kuburan di belakang gunung. Setelah pergi ke kuburan, Zhong Wuxiao berlutut di depan kuburan dan memberitahu orang tua angkatnya bahwa putrinya telah menemukan suami yang baik untuk Anda. Dia terus berbicara tentang kebaikan Tan Yun dan berharap orang tua angkatnya dapat beristirahat dengan tenang di roh surga tanpa mengkhawatirkan diri mereka sendiri. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berlutut di samping Zhong Wuxiao. Setelah haluan, matanya menunjukkan sentimen yang tak tergoyahkan. Meskipun Xiao dan saya belum menikah, saya masih memohon Anda untuk menyetujui menantu saya. Orang tua, jangan khawatir, menantu akan menggunakan hidupnya untuk mencintai Xiao. Mu Mengqi juga berlutut di depan kuburan, dan berbisik pelan, Paman dan Bibi, yakinlah, aku akan memperlakukan Xiao sebagai saudara perempuanku sendiri dan tidak akan pernah berubah. Setelah ketiganya curhat di kuburan, Zhong Wuxiao tidak ingin orang tua angkatnya melihat kesedihannya, jadi dia membungkuk dan tersenyum dan menangis diam-diam memegang tumpukan kuburan. Ayah, putriku akan pergi, dan putriku akan pergi. Kangen kamu. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku sangat mencintaimu, sangat, sangat. Zhong Wuxiao berdiri dengan enggan, dan kemudian, ketika Zhong Wuxiao keluar dari perahu roh, Tan Yun tersenyum sedikit, apakah kamu ingat pria besar itu? Maksudmu anjing greyhound bersayap darah? Mu Meng dengan penasaran bertanya, bukankah kamu mengatakan bahwa aku masih ingin bertanya, mengapa aku belum melihatnya sejak saat itu? Zhong Wuxiao juga cukup penasaran. Orang-orang besar keluar. Suara Tan Yun baru saja jatuh, dan sekelompok cahaya keemasan naik dari tas binatang Tan Yunling dan berubah menjadi naga dan singa emas besar di langit. Sayapnya terbentang menutupi langit dan bulan, menghalangi katarsis. Cahaya bulan yang terang di bawah. Mu Mengyao dan Zhong Wuxiao membuka mata lebar-lebar, dan mata mereka menunjukkan keterkejutan yang tak terbayangkan. Tan Yun, apakah ini masih pria besar? Mu Meng bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana bisa menjadi emas? Dan nafasnya sangat mengerikan. Ya, Tan Yun. Zhong Wuxiao mengenang, ketika Anda dan lelaki besar itu menyelamatkan saya di tepi tebing bersalju, dia hanya binatang roh tingkat 1. Mengapa begitu kuat sekarang? Tan Yun tersenyum dan berkata, ini hanya orang besar. Adapun bagaimana menjadi seperti sekarang ini, ceritanya panjang. Saya akan berbicara dengan Anda perlahan-lahan dalam perjalanan pulang. Setelah itu, Tan Yun memimpin kedua gadis itu dan menyapu kembali naga emas dan singa itu. Tan Yun menunjuk ke kejauhan, matanya dipenuhi pikiran, pria besar, pulanglah. Ho ho ho, naga emas dan singa tampak sangat bersemangat. Bagaimanapun, itu telah tinggal di keluarga Tan selama bertahun-tahun, dan itu juga memiliki perasaan yang tak terpisahkan untuk kakek nenek Tan Yun. Naga emas dan singa yang membawa 3 orang, seperti kilat emas besar, menembus langit malam, menghilang dalam sekejap mata. Tan Yun tidak khawatir bahwa kemunculan naga emas dan singa dewa akan menakuti kaum sekuler. Karena kecepatannya sangat cepat sehingga orang-orang sekuler tidak dapat melihat penampilannya sama sekali, jadi tentu saja mereka tidak dapat ditakuti. Bab 357 10 tahun takut tali sumur. 3 hari kemudian, dinasti suci Huangfu, Kota Meteorit, Kota Wang Yue. Ketika Tan Yun mengendarai naga emas dan singa dewa yang melayang di atas kota Mochizuki, menghadap ke kampung halamannya, murid-murid bintang menunjukkan emosi yang dalam. Beberapa tahun telah berlalu, saya tidak tahu seberapa baik orang tua saya benar-benar tidak berbakti. Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, mendorong naga emas dan singa menyelam ke bawah, melayang di atas rumah Tan. Ah, Patriark, ada monster. Seorang pelayan menyapu lantai di mansion, berteriak keras, menjatuhkan sapunya dan berlari. Jeritan itu sangat keras. Ketika lebih dari 100 orang di mansion memandang ke langit dan menemukan singa terbang emas sebesar 100 meter, menyeringai pada gigi manusiawi mereka, semua orang hampir ketakutan. Melihat adegan ini, Tan Yun berkata tanpa berkata-kata, pria besar, saya tahu Anda mengenal orang-orang ini, tetapi bagaimanapun juga, penampilan Anda berbeda dari sebelumnya. Bagaimana jika Anda takut mati? Mengaum. Naga emas dan singa dewa meraung, dan murid-murid raksasa menunjukkan rasa mengetahui kesalahan mereka. Siapa yang berani lancang dalam keluarga Tanku? Tidakkah kamu tahu bahwa cucuku Tan Changchun sudah menjadi murid sekte kuno? Pada saat ini, sebuah suara tua dan energi terdengar, dan Tan Yun melihat ke bawah, dan melihat bahwa Pak Tua Tan datang ke tengah halaman utama dengan semangat yang besar.
Di belakang Tan Changchun, ayah Tan Yun, Tan Feng dan ibu Feng Jingru, muncul dengan sungguh-sungguh di bidang penglihatan Tan Yun. Tan Feng hampir berusia 50 tahun, dan Feng Jingru berusia 40-an. Karena pekerjaan rumah, dia memiliki rambut putih di cambangnya. Di belakang mereka bertiga, seorang penjaga terkenal memegang tombak dan menatap naga emas dan singa seolah menghadapi musuh. Semua orang di Tan Mansion bingung. Tan Yun menjadi murid sekte kuno. Masalah ini telah menyebar ribuan mil. Pada hari-hari ketika Tan Yun tidak ada orang-orang dengan wajah di kota-kota terdekat yang sering datang mengunjungi Tan Jiapan, persahabatan. Tak disangka, masih ada orang yang berani datang ke Tan Mansion untuk menjadi liar. Wow, sebuah bayangan melompat turun dari naga emas dan singa. Segera, Tan Yun berlutut di depan Tan Changchun, Tan Feng, dan Feng Jingru, dan bersujud, Tan Yun, keturunan anak yang tidak bermoral, tolong berdamai dengan kakekmu dan orang tuamu. Mereka bertiga gemetar begitu mengatakan ini. Sebaliknya, ratusan penjaga dan pelayan berseru dengan penuh semangat. Tuan kembali. Tuan muda Tan kami kembali mengunjungi kerabat. Bagus, Tuan akan pulang. Pada saat ini, Feng Jingru menangis kegirangan, dan tiba-tiba memeluk Tan Yun di tanah dalam pelukannya. Yuner, putra ibu. Kamu dapat dihitung sebagai kembali untuk melihat ibumu. Ibu. Tan Yun memeluk Feng Jingru dengan erat, dan ibu dan anak itu bersatu kembali, air mata mengalir. Nyonya, Yuner sudah kembali. Ini acara yang bagus. Kenapa kamu menangis? Meskipun Tan Feng berkata begitu, matanya juga penuh air mata. Iya, Tan Changchun bergema, dan meneteskan air mata berlumpur. Karena dia memiliki cucu yang luar biasa, dia merasa bersyukur bisa hidup seperti leluhur keluarga Tan. Feng Jingru menyeka air matanya, membantu Tan Yun berdiri, dan kembali menatap Tan Feng dan berkata, suamiku, Yuner kembali. Kita akan mengadakan perjamuan besar untuk Yuner. Bagus. Tan Feng segera melihat ke belakang dan memerintahkan pengurus rumah tangga untuk mengatur perjamuan, dan seluruh rumah menjadi ramai selama 3 hari. Ayah, ibu, kakek. Tan Yun tersenyum dan berkata, aku akan memperkenalkan kalian berdua. Pada saat ini, tubuh naga emas dan singa dewa di kehampaan tiba-tiba menyusut, berubah menjadi ukuran 10 kaki, membawa Zhong Wu Xiao dan Mu Meng ke dalam kompleks. Para penjaga memandangi kedua wanita itu, mata mereka melebar. Cantik, sangat cantik, secantik Nona Yukin yang telah pergi selama lebih dari 4 tahun. Kakek yang baik, halo, paman dan bibi. Mu Mengqi, Zhong Wu Xiao memberi hormat kepada Tan Changchun, Tan Feng, dan Feng Jingru sambil berteriak manis. Anak yang cantik, Feng Jingru ramah, matanya dipenuhi kejutan. Ibu, dia adalah Mu Mengqing, dia adalah Zhong Wu Xiao, keduanya adalah calon menantumu. Ketika Tan Yun memperkenalkan sambil tersenyum, Mu Mengqing dan Zhong Wu Xiao menekan bibir mereka, merasa malu. Mendengar kata, menantu, Feng Jingru merasa sedikit sakit memikirkan Namong Yukin. Jika lelaki tua yang penuh kebencian itu tidak membawa Yukin bersamanya, mungkin dia sudah bisa menggendong cucunya. Selain pikiran yang mengganggu, Feng Jingru melangkah maju, memegang Mu Mengqi di satu tangan, dan Zhong Wu Xiao di tangan lainnya, dan berkata dengan tulus, anak baik, di mana keluargamu? Pernikahanmu harus dilakukan lebih cepat. Tan Yun tidak pernah berpikir bahwa Feng Jingru begitu tidak sabar. Bu, pernikahannya tidak terburu-buru, aku akan membicarakannya nanti. Tan Yun mengerutkan hidungnya dan tersenyum. Bagaimana mungkin ibu tidak terburu-buru? Apakah masih seperti sebelumnya? Feng Jingru hampir melewatkan kata-katanya, dan segera diam. Ibu, apa dulu? Tan Yun bingung. Tidak bisakah ibuku hanya ingin memeluk cucunya? Feng Jingru memelototi Tan Yun, lalu membawa Mu Mengqi dan Zhong Wu Xiao menuju paviliun tidak jauh, dan berkata, pergilah, bibi punya sesuatu untukmu. Saya punya menantu perempuan, apakah Anda mengabaikan putra saya? Tan Yun tersenyum, dan mengikuti Feng Jingru ke kamar bersama kakek dan ayahnya. Pengurus rumah tangga ada di kompleks dan penjaga diizinkan membawa keluarga ke rumah Tan selama 3 hari. Berikan penjaga liburan 3 hari pada saat yang sama. Para penjaga bergegas keluar dari Tan Mansion dengan penuh semangat. Di dalam lobi paviliun, Feng Jingru memberi Mu Mengyao dan Zhong Wu Xiao 2 gelang giok yang identik. Setelah melihat putri kedua mengenakannya, Feng Jingru tersenyum dan berkata, ini adalah gelang giok leluhur dari keluarga Tan kami,
yang saya siapkan untuk menantu perempuan masa depan saya. Bibi tidak memiliki barang bagus, jadi jangan tidak peduli padamu. Mendengar arti gelang giok, Mu Mengyao dan Zhong Wuxiao manis seperti madu. Setelah itu, Feng Jingru bertanya di mana rumah putri kedua. Tan Yun mengatur penghalang kedap suara dan memberitahu orang tua dan kakeknya bahwa Mu Mengyao adalah putri dinasti Mu Feng Seng, dan Zhong Wuxiao ditinggalkan oleh orang tua kandungnya. Ketika Feng Jingru, Tan Feng, dan Tan Changchun dikejutkan oleh pengalaman hidup Mu Meng, mereka memandang Zhong Wuxiao, dan mata ketiganya penuh dengan kasih sayang. Pertama, saya merasa sedih atas apa yang terjadi pada Zhong Wuxiao. Kedua, memandang Zhong Wuxiao, ketiganya memikirkan putri angkat mereka, yang juga tunangan Tan Yun, Namong Yukin. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkan suasana hati ketiga orang itu dengan kalimat takut tali setelah digigit ular selama 10 tahun. Mereka sangat takut bahwa suatu hari orang tua kandung Zhong Wuxiao juga akan menemukan keluarga Tan dan membawanya pergi. Meskipun kemungkinannya sangat kecil, ketiganya masih sedikit gelisah. Pada periode berikutnya, sampai makan malam dimulai, Tan Yun dan orang tua serta kakeknya telah berbicara dengan bebas. Tan Yun secara alami melaporkan kebaikan dan bukan kesedihan, tetapi hanya mengatakan seberapa baik dia di sekte tersebut. Ketika Feng Jingru, Tan Feng, dan Tan Changchun mengetahui bahwa Zhong Wuxiao dan Tan Yun sudah 9 kali lipat, dan Mu Mengqi adalah kesempurnaan agung dari alam jiwa janin, mereka terkejut. Bagi ketiga Feng Jingru, alam jiwa janin adalah alam mimpi pedang terbang. Bab 358 Satu pukulan membunuh. Dalam 3 hari berikutnya, Tan Mansion mengadakan perjamuan. Berita bahwa Tan Yun pulang untuk mengunjungi kerabat tersebar di seluruh kota Mochizuki. Ratusan leluhur di kota itu datang tanpa diundang dengan hadiah yang murah hati. Melihat Tan Yun, mereka memanggil setiap keponakan dengan sangat baik. Terlebih lagi, mereka ingin menjodohkan putri mereka yang belum keluar dari kabinet dengan Tan Yun, tetapi ketika para pelindung mengetahui bahwa Mu Mengyao dan Zhong Wuxiao adalah calon menantu keluarga Tan, mereka menyerah gagasan satu persatu. Kecantikan putriku jauh dari yang lain. Menurut mereka, Tan Yun harus memandang rendah putrinya. Seperti yang diketahui semua orang, Tan Yun bukanlah orang yang repot sama sekali. Bahkan jika putri mereka cantik dan bergerak, Tan Yun tidak akan tergoda, setidaknya tidak mudah. Wanita yang bisa membuatnya terpesona haruslah seseorang yang pernah mengalami suka duka bersama, baik hati, dan berkarakter baik. Tan Yun tidak akan pernah memilih pasangan berdasarkan penampilan. Selama 3 hari ini, Tan Yun membeli semua obat-obatan dan senjata ajaib dari alam Heling Fei dan alam jiwa janin dari Huangfu Shengzong gerbang dalam kota Fang, dan mereka semua memberikan Feng Jingru. Feng Jingru, Tan Feng, dan Penatua Tan sangat senang. Dengan pil ini, mereka dapat memasuki keadaan jiwa janin dan meningkatkan harapan hidup mereka. Dan begitu banyak pil yang bisa diambil oleh penjaga keluarga Tan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tentu saja, Tan Yun juga mengeluarkan 3 dari Yazun dan terbaik, dan memberikannya kepada orang tua dan kakeknya. Setelah Feng Jingru mengambilnya, sutra putih di pelipisnya menghilang, dan kerutan di wajahnya diam-diam menghilang dari usia 40-an hingga penampilannya yang berusia 30 tahun. Setelah meminumnya, Tan Feng menjadi setengah baya dari 50, dan Feng Jingru keduanya tampak 10 tahun lebih muda. Pria tua Tan Changchun, tersenyum dan menundukkan Yan Yazun dan terbaik, dari pria berusia 90 tahun menjadi pria berusia 60 tahun. Seluruh keluarga senang, tapi akan ada waktu untuk berpisah. Cahaya bulan yang terang jatuh di Tan Mansion, dan mansion itu terang benderang. Feng Jingru, Tan Feng, Tan Changchun, serta semua pelayan dan penjaga rumah Tan, mengalahkan Tan Yun. Garis tangan ibu, pakaian berkeliaran. Keberangkatan jahitannya tebal, artinya takut terlambat kembali. Dengan air mata keengganan, Feng Jingru meletakkan beberapa potong pakaian di tangan Tan Yun, dan menasihati, jaga dirimu, jangan biarkan ibuku mengkhawatirkannya. Berdebar, Tan Yun berlutut dan mengangguk, ibu, ayah, kakek, jangan khawatir, anak itu akan menjaga dirimu sendiri. Ya, Feng Jingru mengangkat Tan Yun dan berkata, jangan biarkan Xiao dan Mengyao mengikutimu untuk dianiaya. 2 gadis baik mengikutimu, itu adalah berkahmu, jangan biarkan bunga dan rumput keluar, ingat life. Sayang ingat, jawab Tan Yun. Ini hampir sama. Feng Jingru tersenyum,
Memandang Xiao dan Mumeng, menatap ke depan, kamu pergi, bisakah kamu memanggilku seorang ibu? Mumeng tertawa kecil, dan tampak malu, ibu, kamu, ayah, dan kakek jaga kesehatanmu. Kami akan kembali untuk melihatmu di masa depan. Zhongwu Xiao mengerutkan bibirnya, dan berteriak dengan manis, ibu, jangan khawatir, kakakmu dan aku akan menjaga Tan Yun. Bagus. Feng Jingru dengan senang hati mengambil kedua putrinya dan berkata, Tan Yun, jika kamu berani mengasihanimu, ingatlah untuk mengatakan kepada ibumu bahwa ibumu akan menjadi tuannya, dan kemudian ibumu akan memotong kakinya. Putri kedua mengangguk dengan gembira. Ayah, ibu, kakek, kita pergi. Tan Yun membungkuk di belakangnya, memegang tinjunya untuk melihat penjaga keluarga Tan, dan mengucapkan setiap kata, lindungi Tan Manshen. Tuan muda ini tidak akan memperlakukanmu dengan buruk di masa depan. Ratusan penjaga berkata serempak, suara mereka mengguncang langit, Tuan, jangan khawatir, bawahan Anda mengerti. Pengurus rumah tangga memimpin dan berteriak, katakan apa yang Tuan muda pernah katakan dengan keras kepada pengurus rumah. Para penjaga menarik tenggorokan mereka dan berteriak, jika Anda melanggar keluarga Tan saya, Anda akan dihukum bahkan jika Anda jauh. Semburan suara mengamuk di formasi Mochizuki. Ratusan ribu penduduk kota tiba-tiba bersemangat oleh ratusan leluhur yang datang untuk melihat Tan Yun di luar Tan Manshen. Pada saat ini, tiba-tiba, ada tawa menyeringai di langit, hahaha, keluarga kecil di tempat kecil, berani mengatakan hal seperti itu. Orang tua itu akan menghancurkan keluarga Tanmu hari ini, aku mengerti bagaimana kamu akan membunuh orang tua itu. Begitu suara itu jatuh, seorang lelaki tua berusia sekitar 60 tahun menginjak pedang terbang dan melayang di atas rumah Tan, menatap semua orang di keluarga Tan, matanya penuh keganasan. 9 tingkat pemurnian jiwa. Tan Yun terkejut, pria besar melindungi keluarganya. Mengaum. Auman singa merobek malam, dan naga emas dan singa dewa keluar dari tas binatang Tan Yunling dan berubah menjadi raksasa dengan ratusan kaki, membentangkan sayap emasnya dan melindungi semua orang di keluarga Tan di bawah sayap mereka. Hah! Anjing Greyhound tingkat ketiga. Mata lelaki tua itu terkejut. Siapa kamu? Mengapa datang ke keluarga Tan saya untuk mencari masalah? Tan Yun menatap musuh dan menatap lelaki tua itu. Tidak masalah siapa lelaki tua itu, kamu hanya perlu tahu bahwa lelaki tua itu adalah orang yang membunuh keluargamu. Mata lelaki tua berjubah hitam itu berlama-lama, tiba-tiba, memegang pedang di tangan kanannya, pedang itu menunjuk ke langit, dan tiba-tiba, cahaya pedang sepanjang ratusan kaki dipadatkan dalam kehampaan. Melihat adegan ini, para leluhur dan penduduk kota di luar rumah Tan melarikan diri dengan panik. Mereka tidak menyangka bahwa orang kuat seperti itu akan datang ke keluarga Tan, dan dia masih akan menjadi musuh. Tan Yun cemas saat ini, jika keluarganya tidak ada, dia bisa memerintahkan naga emas dan singa untuk bertarung dengan lelaki tua itu. Tetapi pada saat ini, naga emas dan singa harus melindungi keluarga mereka. Jika keluarga kehilangan perlindungan, jika naga emas dan singa tidak dapat dengan cepat membunuh lelaki tua itu, begitu lelaki tua itu menyerang keluarganya, rumah Tan pasti akan memusnahkan makhluk-makhluk itu. Keciut, Tan Yun segera menarik Mu Menggu dan Zhongwu Xiao, menyapu punggung naga emas dan singa, dan memerintahkan dengan keras, pria besar, bawa semua keluarga Tan kita dan lari. Mau kabur? Mimpi bodoh haha. Orang tua itu tertawa. Ketika dia hendak melakukannya, tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar lagi di langit, dan suara itu penuh dengan penghinaan. Semut ingin memindahkan keluarga Tan juga. Siapa? Siapa kamu? Wajah lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba berubah. Orang yang membunuhmu. Dengan suara tua, seberkas cahaya putih tipis muncul dari langit, dan menghilang dari leher lelaki tua berjubah hitam itu. Kamu. Kengerian lelaki tua berjubah hitam itu berhenti tiba-tiba. Segera, lingkaran merah muncul di leher, kepalanya terlepas dari leher, dan mayat tanpa kepala itu memuntahkan darah dan jatuh di depan singa dewa naga emas. Terima kasih, senior. Siapa kamu, senior? Tan Yun menggenggam tinjunya dan menatap langit malam. Om, ada sedikit riak di ruang di depan Tan Yun, dan seorang penatua berusia 90 tahun muncul dari udara tipis. Tan Yun tidak bisa melihat tingkat kultivasi orang ini, jelas kekuatan orang ini setidaknya kesempurnaan besar alam pemurnian jiwa, atau bahkan lebih kuat. Pada saat yang sama, Tan Yun merasa bahwa lelaki tua itu sedikit akrab. Segera setelah memikirkan sesuatu, dia membungkuk dan berkata,
mungkinkah Anda adalah saudara laki-laki Delao? Tan Yun tahu bahwa Tan Taizongde memiliki kakak laki-laki, di kota Huangfu Seng Zong Xianmenfang, yang bertanggung jawab atas kantor pusat lelang rumah suci Huangfu. Dan lelaki tua itu agak mirip dengan Tan Taizongde. Bab 359. Ya, penatua berusia 90 tahun itu mengangguk sambil tersenyum, dan memandang Tan Yun dengan setuju. Patriark benar, Tan Xiaoyou memang berbakat. Tan Taizongde adalah budak keluarga Tan Tai Xuanzong. Karena lelaki tua ini adalah kakak tertua Tan Taizongde, maka patriark di mulutnya secara alami adalah penguasa Tan Tai Xuanzong. Senior, saya tidak tahu apa yang diperintahkan Tuan, tolong datang ke sini sendiri. Tan Yun berkata dengan hormat sambil mengepalkan tangan. Pria berusia 90 tahun itu memandang orang tua dan kakek Tan Yun, dan berkata sambil tersenyum, orang tua itu memperkenalkan dirinya. Orang tua itu adalah Tan Taizongkun. Tuan memiliki perintah untuk memerintahkan orang tua itu untuk tinggal di keluarga Tan dan lindungi keluarga Tan. Sebuah rumah. Tan Yun sangat gembira, merasa Tan Tai Xuanzong mengirim seseorang untuk melindungi keluarga Tan. Apakah raja tahu bahwa dia memiliki banyak musuh di Huangfu Sengzong? Dan juga mengirim orang yang begitu kuat ke keluarga Tan. Tak perlu dikatakan, Tan Yun juga tahu bahwa Tan Taizongkun, yang bertanggung jawab atas kantor pusat Xianmen Huangfu, pasti orang kepercayaan Tan Tai Xuanzong. Tampaknya setelah dia memberi Tan Tai Xuanzong sebuah rencana, Tan Tai Xuanzong lebih menyukai dirinya sendiri. Diam-diam di sini, Tan Yun segera menyatakan kesediaannya. Di mata orang tua dan kakek Tan Yun, Tan Taizongkun adalah pria yang kuat, dia sudah menjadi peri. Mereka tampak berhati-hati. Setelah itu, Tan Taizongkun berkomunikasi dengan orang tua dan kakek Tan Yun, sehingga mereka tidak harus formal di depan mereka. Izinkan saya memberitahu Tan Yun bahwa Ansin sedang berlatih di Huangfu Sengzong. Dia ada di keluarga Tan dan tidak ada yang berani melakukan kejahatan. Tan Yun tidak lagi khawatir, dan ketika dia akan mencari tahu siapa almarhum, Tan Taizongkun memiliki wajah pembunuh dan berkata, Tan Xiaoyou tidak perlu melihatnya. Dia adalah orang kepercayaan dari jiwa binatang. Tao dan Diaken dari garis jiwa binatang. Jiang San, Bis Sol Taois. Tan Yun mencibir, saya mengerti. Saya menghapus Wu Feixiong, putra Bis Sol Daois. Tampaknya ini adalah hal yang lama. Kirim seseorang untuk menghancurkan keluarga saya. Kemarahan menyebar dari dada Tan Yun. Jiwa binatang Tao, keabadian tua harus menemukan kesempatan untuk mati. Tan Taizongkun berkata dengan penuh arti, Tan Xiaoyou, Master Sekte memiliki harapan tinggi padamu, dan tahu bahwa kamu memiliki banyak musuh di Sekte dalam. Karena itu, dia memerintahkan yang lama untuk datang dan duduk di Tan Mansion, sehingga kamu bisa duduk dan bersantai di Sekte. Sekte suci bekerja, kamu tidak bisa mengecewakan Master Sekte. Junior mengerti. Tan Yun berkata dengan hormat, berpikir bahwa setelah kembali ke sekte untuk menemukan Tan Taizongde untuk api, dia sepertinya bertanya dengan santai, Senior, saya tidak tahu bahwa Delao dapat berada di Huangfu Suna sekarang. Tidak di sini lagi, kata Tan Taizongkun, Lao Su dikirim ke sini oleh Raja. Kakak kedua saya pergi ke kantor pusat Huangfu untuk mengambil alih posisi saya. Tan Yun mengingatnya, jadi lebih baik. Dia lebih akrab dengan Tan Taizongde, dan Tan Taizongde bertanggung jawab atas kantor pusat Huangfu. Jika dia memiliki lebih banyak kekuatan, dia dapat memobilisasi sumber daya dan menyediakan dirinya sendiri dengan api. Setelah itu, Tan Yun mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua dan kakeknya, dan melangkah ke punggung naga emas dan singa bersama Zhong Wu Xiao dan Mu Mengyao. Naga emas dan singa terangkat ke langit bersama mereka bertiga, berubah menjadi kilat emas, dan menghilang ke langit berbintang dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah Tan Yun bertiga pergi, Tan Taizongkun tinggal di Tan Mansion. Di depan orang tua Tan Changchun dan Tan Yun, dia tidak memiliki aura sebagai pria yang kuat. Dia seperti orang tua tanpa kekuatan untuk mengikat ayam, memelihara burung di Tan Mansion sepanjang hari, sangat gelisah. Berita tentang seorang pria kuat di Tan Mansion bahkan lebih mengejutkan semua orang di kota Mochizuki. 2 hari kemudian, naga emas dan singa membawa Tan Yun 3 orang dan terbang ke Gunung Hukuman Surgawi. Setelah 3 hari lagi, dengan puluhan ribu mil jauhnya dari Huangfu Sengzong, ketiga Tan Yun mengendarai perahu roh Zhong Wu Xiao, mengumpulkan naga emas dan singa, dan berlari kencang menuju gerbang gunung. 1 jam kemudian,
Perahu roh itu terbang di depan Gunung Huang Fusengsong. Tan Yun dan ketiganya mengeluarkan token identitas gerbang dalam, jadi diaken gerbang luar yang menjaga gerbang gunung membuka ranah rahasia Huang Fu untuk melepaskan. Setelah Tan Yun melewati pintu luar dan memasuki pintu dalam sepenuhnya, Zhong Wu Xiao dengan enggan mengucapkan selamat tinggal kepada Tan Yun. Sekarang ada 16 hari tersisa sebelum gerbang dalam Jiumai Dabi, saatnya baginya untuk kembali ke pembuluh darahnya. Setelah Zhong Wu Xiao meninggalkan perahu roh, Tan Yun mengorbankan pedang terbangnya dan terbang menuju gerbang Gunung Danmai bersama Mu Mengqi. Tan Yun berpikir bahwa dia perlu pergi sebentar untuk membantu ayah Sen Subing di lain waktu, jadi dia menempatkan Mu Menggu di Gunung Abadi Changling, di mana ada banyak murid di kebun obat, jadi dia bisa merawatnya. Setelah Tan Yun kembali ke Gunung Abadi Changling, Daniel dan murid-murid taman obat lainnya berkumpul dan memanggil saudara ipar Mu Meng. Setelah banyak diteriaki, Mu Mengqi pun lambat laun menerima dan tinggal di rumah Tan Yun. Meng, aku akan pergi sebentar, dan ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Kamu di sini untuk menungguku kembali dengan pikiran tenang. Tan Yun mencium kening Mu Meng dan berkata lembut. Ya, Mu Mengqi tidak banyak bertanya, dan sedikit senang. Saya akan tinggal di sini selama periode waktu ini untuk berlatih. Harap perhatikan keselamatan saat Anda melakukan sesuatu. Saya akan menunggu Anda kembali. Oke, Tan Yun tersenyum sedikit dan keluar dari rumah. Daniel menyambutnya dan berkata dengan penuh semangat, Kakak Tan, kakakku memberitahumu kabar baik. Apa masalahnya? Tan Yun bingung. Saudara Tan, kamu tidak tahu apa-apa. 7,5 bulan yang lalu, hanya 5 atau 6 hari setelah kami meninggalkan sekte, lampu kehidupan dari tetua ke-12 Luwu padam. Daniel Suang tersenyum, benda tua ini mati dengan baik. Setelah Tan Yun melenyapkan Luwu, dia melemparkannya ke dalam gua di luar Danmai-nya untuk menjaga dirinya sendiri. Tan Yun tentu saja tidak terkejut saat mendengar berita kematian Luwu. Tapi dia masih berpura-pura terkejut, Luwu sudah mati. Apakah si pembunuh mengetahuinya? Tidak. Daniel berkata, setelah adik laki-laki kembali dari Xianzong Abadi, dia juga mendengar bahwa ayah Luwu, tetua keempat Xianmen Danmai, telah mencari selama setengah tahun, tetapi pada akhirnya tubuh Luwu tidak ditemukan. Yah, itu tidak masalah baginya, dia pantas mendapatkannya. Tan Yun berkata dengan gembira. Oh, ngomong-ngomong, Kakak Tan, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Daniel tampak khawatir, kamu berada di garis jiwa binatang, dan masalah menghapus satu-satunya putra jiwa binatang Tao telah diteruskan di pintu bagian dalam terbuka. 10 hari yang lalu, Taois jiwa binatang mendekati kepala kami dengan aura pembunuh dan berkata bahwa dia akan membunuhmu. Tetapi kepala kami langsung menghancurkan benda lama itu. Meskipun kepala suku sangat memikirkanmu, dia pasti akan berprasangka buruk padamu. Juga, kamu harus berhati-hati, adik laki-laki itu khawatir bahwa Bis Sol Dao akan membalasmu. Mendengar ini, Tan Yun menepuk pundak Daniel, yakinlah, aku akan memperhatikan keselamatan. Daniel, kamu beritahu semua saudara di Medicine Garden, jangan beritahu berita bahwa mimpi itu ada di sini. Setelah mendengarkan, Daniel mengangguk dan memberi perintah kepada Tan Yun kepada semua murid Yao Yuan, sehingga semua orang bungkam. Setelah menetap untuk Mu Meng, Tan Yun berlari menuju Gunung Bingqing. 1 jam kemudian, matahari terbenam. Gunung Peri sebening es. Mengenakan gaun bunga emas panjang, Sen Subing berdiri tegak dan ramping di puncak-puncak, menatap ke langit dengan penuh semangat. Sungguh, orang-orang telah kembali begitu lama, mengapa tuannya tidak datang? Embusan angin bertiup, sudut-sudut roknya beterbangan, dan rok panjangnya menempel di tubuhnya yang kasar. Ikat pinggangnya yang tak tertahankan tampaknya akan patah kapan saja. Dia cantik, tetapi satu-satunya kekurangan adalah dia sedikit lebih kurus, tetapi menjadi kurus tidak melanggar harmoni, dan hanya membuat orang memiliki keinginan kuat untuk melindunginya. Bab 360, bersedia untuk mereka yang menyenangkan diri sendiri. Sen Subing tampak bersemangat, mengharapkan guru segera datang, dan kemudian menemaninya pulang untuk menemui ayahnya. Tiba-tiba, ada kegembiraan yang tak terbayangkan di matanya yang indah, tetapi itu adalah Tan Yun yang mengenakan kain kasa dingin bernapas kura-kura di langit, menginjak naga emas dan singa untuk terbang ke bawah. Tuan, mengapa kamu di sini sekarang? Sen Subing menatap Tan Yun yang muncul di hadapannya dengan sedih. Uhuk-uhuk, Tan Yun terbatuk ringan, dan suara tua itu keluar dari mulutnya,
sebagai seorang guru, saya menghitungnya berdasarkan waktu. Anda seharusnya baru saja kembali. Mereka sudah kembali selama hampir setengah bulan. Sen Subing melangkah maju, memegang lengan Tan Yun, dan berjalan menuju kuil bincing, tertawa sambil berkata, "Tuan, saya akan memberi Anda kejutan nanti." Kejutan? Tan Yun bingung. Oke, lihat anakku magang untuk guru, kejutan apa yang akan ada untuk guru? Setelah memasuki aula bincing, Sen Subing menekan kursi Tan Yun. Seperti biasa, dia datang di belakang Tan Yun, menjulurkan jari kian-kiannya, dan memijat bahu Tan Yun. "Tuan, sebelum mengejutkan Anda, murid itu pasti baik-baik saja. Terima kasih Tuan." "Oh, terima kasih untuk apa?" Tan Yun berkata dengan santai. "Terima kasih guru untuk melihat langit di malam hari, dan terima kasih guru untuk nabi yang tidak dikenal." Sen Subing berkata dengan gembira. "Tuan, tahukah Anda benar di awal. Kali ini 3 kompetisi alkimia sekte kuno, alkimia Tuer benar-benar memenangkan kejuaraan. Tuan, ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Tan Yun sebenarnya adalah seorang alkemis hebat peringkat suci. Dia telah membalikkan kekalahannya sendiri. Untuk alasan ini, Tuer dinobatkan sebagai tetua Xianmen dan Mai berjasa oleh Master Sekte." Mendengar ini, Tan Yun pura-pura terkejut pada awalnya, lalu tersenyum, "Hehehehe, selamat untukmu sebagai guru, muridku luar biasa." Lalala, Sen Subing adalah seorang gadis nakal, meludahkan lidahnya, dan berkata dengan nakal, "Tentu saja, saya tidak melihat murid siapa dia." "Tuan, guru sekte mengatakan bahwa setelah Tuer memimpin pintu dalam murid dan Mai dan berpartisipasi dalam uji coba tanah abadi, Tuer akan pergi ke gerbang abadi." Tuer sangat senang. Di depan Tan Yun, Sen Subing mau tidak mau ingin berbagi kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraannya dengan Tan Yun, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. "Tuan, Luwu, tetua ke-12 dari gerbang dalam sekte dalam Danmai kami, sudah mati. Mungkin para dewa yang membuat kecantikan dan membuatnya pantas dihukum. Saya tidak tahu siapa yang membunuhnya, jika tidak, murid itu akan sangat berterima kasih kepada orang yang membunuhnya. Rumput giok yang membangkitkan jiwa yang membuat alkimia untuk kepala Tang diracuni sampai mati oleh orang-orang yang dikirim oleh Luwu. Pada saat itu, jika murid itu membunuhnya, ayahnya pasti akan membuatnya malu. Tapi sekarang berbeda. Tuer sudah menjadi sesepuh berjasa yang diproklamirkan oleh raja. Bahkan jika ayahnya ingin membuatnya kesal dengan kematiannya, dia tidak akan berani. Selain itu, Luwu meninggal 5 hari setelah Tuer meninggalkan sekte." Tiba-tiba, Sen Subing menghela nafas, "Oh, guru, Anda tidak tahu Tan Yun mana yang benar-benar membuat muridnya cinta dan benci." "Murid? Ada apa?" Tan Yun mengerutkan hidungnya dan bertanya. "Tuan, dia memang penyihir yang mempesona, dan muridnya mendapat banyak manfaat karena dia melakukannya, tetapi dia benar-benar terlalu mampu mencari masalah." Sen Subing berkata dengan marah. "Tidak, begitu dia kembali dari sekte abadi-abadi, dia menghapus putra kepala garis jiwa binatang pintu bagian dalam. Muridnya hanya sedikit ceroboh dalam melakukan sesuatu, bagaimana bisa seorang Taois jiwa binatang menyerah?" Setelah mendengarkan, Tan Yun tersenyum, mendengarkan nada bicara murid itu, "Apakah kamu peduli padanya? Bagaimanapun, dia adalah pahlawan hebat dari Danmaiku, dan muridnya secara alami peduli padanya." Setelah Sen Subing selesai berbicara, dia meremas tangan kosong Tan Yun di kedua bahunya, seolah dia ingin berbicara tetapi berhenti. "Putri, kamu masih berbicara, mengapa kamu tidak berhenti berbicara?" Tan Yun berkata sambil tersenyum. Dengan semburan keharuman tubuh feminin, Tan Yun menemukan bahwa Sen Subing muncul di hadapannya, dengan tampilan bengkok, tapi itu sangat menawan. "Ada apa? Katakan saja jika ada sesuatu," kata Tan Yun. Sentuhan rasa malu muncul di wajah Sen Subing yang rapuh. "Tuan, menurut Anda apakah murid itu terlihat baik? Jangan berbohong kepada orang lain, katakan saja yang sebenarnya. Tampan. 13 wanita cantik di pintu bagian dalam, bisakah itu jelek?" Tan Yun berkata dengan jujur. Mendengar ini, hati Sen Subing berdebar kencang. "Tuan, seberapa besar penampilan murid itu sekarang? Ini baru 26 atau 7. Tan Yun meliriknya dan berkata. "Lalu, Tuan, Anda suka? Oh tidak, menurut Anda apakah murid itu terlihat baik sekarang, atau murid itu terlihat baik ketika dia masih seorang gadis?" Suara Sen Subing menjadi semakin kecil.
Tan Yun tidak narsis, berpikir bahwa Sen Subing tergerak oleh dirinya sendiri, jadi dia menggoda dan berkata, anak murid, mengapa kamu masih malu di depan tuannya? Kamu sedikit dewasa sekarang. Meskipun kamu tidak tahu bagaimana penampilanmu ketika kamu masih muda sebagai guru, kamu pasti lebih luar biasa pada waktu itu. Tan Yun mengatakan yang sebenarnya, dan dia tidak terlalu memikirkan mengapa Sen Subing bertanya. Mendengar 4 kata, lebih menakjubkan, Sen Subing tampaknya telah membuat tekad tertentu, jadi dia kembali ke punggung Tan Yun, membalik tangan gioknya, sebuah pil hijau muncul di telapak tangannya, dan dengan cepat menelannya ke perutnya. Seketika, ia merasakan sensasi kesemutan ditusuk jarum di wajah, leher, dan bahkan setiap jengkal tubuhnya. Dia menahan rasa sakit dan masih memijat bahu Tan Yun dengan tangannya. Setelah beberapa saat, Sen Subing melihat ke belakang dengan cemas dan melihat ke cermin yang tergantung di dinding. Ketika dia menemukan wajah seorang gadis muncul di cermin, dia melihat kembali ke punggung Tan Yun dan berkata, Tuan, tutup matamu. Mengapa? Tan Yunjian mengangkat alisnya. Tuan, tutup saja. Hanya di depan Tan Yun, Sen Subing akan menunjukkan sisi putrinya. Ini bukan lagi postur keindahan gunung es di mata orang luar. Yah, tutup saja untuk guru. Tan Yun menutup matanya bekerja sama. Sen Subing menghantam wajah Tan Yun, dan giginya sedikit terbuka, dan berkata, Tuan, saya terkejut untuk Anda. Buka mata Anda dan lihatlah. Saat Tan Yun membuka matanya, dia tidak bisa tidak menjadi linglung, dan tidak bisa tidak mengagumi, sangat cantik. Di hadapannya, kulit, leher batu giok, dan tangan Sen Subing yang bisa patah karena pukulan sekarang menjadi lebih dan lebih kenyal, dan telah kembali ke penampilan tahun Kapulaga. Tan Yun tiba-tiba menyadari bahwa ketika dia berada di Sekte Abadi-Abadi, ketika dia memberi Sen Subing pil Yan Yazun terbaik, Sen Subing tidak meminumnya. Ternyata menjadi apresiator kecantikan. Hehe, Tuan, apakah itu benar-benar indah? Hati Sen Subing berdesir dan tersenyum, tapi juga, wanita ini sekarang kembali ke tahun Kapulaga, dia pasti tak tertandingi di dunia. Baunya indah, Tan Yun berkata sambil tersenyum, selama kamu bahagia. Tuan membencinya, Sen Subing cemberut mulut ceri kecilnya dengan ketidakpuasan. Yah, muridku yang paling cantik? Oke, Tan Yun menyindir. Sen Subing mengernyitkan hidung Yao, cukup dekat.